Sebenarnya siapa yang memberi dia keberanian untuk berbuat seperti ini? Tokia menjadi cemas, bergegas meraih sudut pakaian Reka. Reka, berhenti, tidak bisa masuk. Kita baru saja tiba di sini dan tidak mengenal siapapun. Lebih baik tetap bersikap rendah hati. Reka tersenyum dan menghibur. Tokia, tidak apa-apa. Aku akan masuk dan mengatur dulu, agar seseorang segera membawamu masuk. Tokia tidak percaya pada kata-katanya. Pada saat ini Dakota berjalan mendekat dan menarik Tokia kembali ke kerumunan. Tokia, jika dia ingin mati, biarkan dia mati sendiri saja. Jika kamu berani menghentikannya lagi, aku tidak akan menganggapmu lagi sebagai saudariku. Tapi, wajah Tokia memerah karena cemas. Tidak ada tapi-tapi. Dakota menyelanya, jika kamu tidak ingin memberi orang ini pelajaran, kedepannya mungkin akan menyebabkan lebih banyak masalah. Tokia ingin menghentikannya lagi, tetapi sudah terlambat, dan Reka sudah melangkah masuk ke dalam. Semua orang fokus pada Reka, mengamatinya melalui pintu kaca. Benar saja, begitu dia memasuki aula, dia langsung dihentikan oleh satpam. Berhenti, siapa yang membiarkanmu masuk, keluar. Langkah kaki Reka tidak berhenti, minta penanggung jawab kalian keluar menemuiku. Kedua satpam langsung marah, memangnya kamu siapa? Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya, segera keluar. Reka masih berjalan maju. Kedua satpam tidak basa-basi, bergegas maju ingin memukul Reka. Namun, begitu Reka melambaikan tangan besarnya, dua satpam itu langsung terpental karena pukulannya. Amarah kedua satpam itu sudah hampir meledak sampai di puncaknya. Berani-beraninya memukul orang di saat seperti ini, tampaknya ia memang datang untuk membuat kekacauan di lokasi. Seseorang, bergegaslah kemari, ada orang datang membuat kekacauan. Bruak, saat sekelompok besar orang mendengar pergerakan itu, semuanya bergegas dan mengepung Reka. Di luar pintu, semua orang sudah tercengang. Mereka benar-benar sudah meremehkan kesombongan Reka. Barusan beromong besar, itu hanya tindakan dasar, sekarang bahkan berani membuat kekacauan di lokasi. Pemuda ini benar-benar akan mati dengan tragis. Tokia sekeluarga langsung membeku di tempat, kulit kepala mati rasa. Apa sebenarnya yang ingin Reka lakukan? Kekuatannya hanya ada di kota Geffen, tapi dia membuat masalah di kota Midgar. Kesombongannya ini sebenarnya sudah mencapai tahap seperti apa? Kali ini, tamatlah semuanya. Tokia kembali bereaksi, seperti orang gila, bergegas masuk ke dalam. Hentikan, hentikan, jangan pukul orang lain. Dakota menghentikan Tokia dan berkata, Tokia, kamu sudah gila. Jika sekarang kamu masuk, kamu juga tidak dapat membantu apapun, kamu hanya akan terlibat dan ikut menderita. Tenang dulu, tenang, biarkan aku memikirkan caranya, Meskipun Dakota meremehkan Reka, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah pria yang paling dicintai adiknya, dia juga tidak ingin Reka mati, lalu melihat adiknya sedih. Tiba-tiba, Bensu mengertakkan gigi, berjalan ke arah Brahma, dan berlutut, Paman kedua, aku mohon padamu, tolong selamatkan Reka. Asalkan kamu bersedia menyelamatkannya, kami akan memberikan Tomota Group kepadamu. Tokia segera mengangguk, benar, kakek kedua, mohon bantuanmu. Jika kamu bisa menyelamatkan nyawa Reka, Tomota Group adalah milikmu. Brahma berkata dengan acuh tak acuh, kamu jangan lupa taruhan antara aku dan Reka. Kalian akan segera kalah dan menyerahkan Tomota Group kepadaku, apa aku masih memerlukan pemberian dari kalian? Tokia sekeluarga tampak putus asa. Brahma adalah harapan terakhir mereka, tapi sekarang dia tidak ingin membantu, kali ini Reka pasti akan mati konyol. Namun, karena kita sama-sama bermarga Mashita. Brahma tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Tokia sekeluarga segera mendongak, kedua mata berbinar. Tunggu saat Reka dipukul mati, aku bisa membuatnya mati lebih cepat, jadi tidak perlu begitu menderita. Tokia sekeluarga sekali lagi merasakan keputusasaan. Tokia mengertakkan gigi, meskipun mati, aku juga akan mati bersamanya. Setelah itu,
dia hendak bergegas masuk ke dalam hotel. Dakota ketakutan dan memeluk Tokia dengan erat. Tokia, kamu tidak boleh masuk. Kamu akan mati jika masuk ke sana. Kita pikirkan solusi lain, pasti ada solusi, pasti ada solusi. Di dalam hotel, Reka dikepung oleh lebih dari 20 anak buah. Sekelompok preman ini seketika menjadi marah. Sial, memangnya kamu siapa? Berani memanggil nama besar Kaktiran. Sekarang bersujud minta maaf, tampar dirimu sendiri 10 kali, lalu ganti rugi 2 miliar untuk biaya pengobatan. Kami akan membiarkanmu tetap hidup. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar padamu. Reka menghela nafas, maaf, kalian masih belum memenuhi syarat untuk memukulku. Sialan, kamu yang memaksanya. Seorang kepala botak mengutuk, kalau begitu aku akan menunjukkannya kepadamu, aku memenuhi syarat atau tidak. Saudara-saudaraku, majulah. Tunggu sebentar. Seseorang berkacamata di kerumunan tiba-tiba berteriak, jangan serang dulu. Semua orang memandang orang berkacamata dengan bingung, ada apa? Orang berkacamata berkata dengan serius, karena dia berani menerobos masuk secara terang-terangan, kemungkinan dia memiliki kemampuan tertentu. Kaktiran sering mengajari kita, sebelum mengetahui jelas tentang musuh, kita tidak boleh melakukan tindakan apapun. Sekelompok preman ini langsung membantah. Lihatlah pakaiannya yang compang camping, memangnya latar belakang apa yang bisa ia miliki. Jika ia benar-benar orang hebat, mana mungkin akan menggantung kunci Santana model lama di pinggangnya. Meskipun ia memiliki latar belakang, dia juga tidak memenuhi syarat untuk membuat kekacauan di sini. Kaktiran kami adalah surga di sini, tidak peduli seberapa besar dia, apakah dia bisa mengalahkan Kaktiran. Meskipun mulut berkata demikian, tetapi semua orang memutuskan untuk menyerahkannya kepada tiran dan biarkan tiran yang menanganinya. Dikepung oleh semua orang, Reka berjalan naik ke lantai 2, kantor tiran. Si botak mengancam dan berkata, bocah, aku sarankan kamu untuk lebih tahu diri. Bekerja sama dengan patuh, dan jangan melawan. Kalau tidak, 10 tamparan dariku bisa membuatmu pingsan langsung. Reka mencibir, 10 tamparan langsung pingsan. Dengan kemampuan kecil seperti itu, apa kamu tidak merasa malu saat mengatakannya? Percaya atau tidak, 1 tamparan saja dariku bisa langsung membuatmu pingsan. Si botak, sialan, kamu benar-benar pandai menyombongkan diri. 1 tamparan bisa langsung membuat orang pingsan, kecuali kamu itu robot. Reka tersenyum dan berkata, nanti aku akan membuktikan diriku sendiri. Segera, sekelompok orang mendatangi kantor tiran. Orang berkacamata mengetuk pintu, kemudian terdengar suara tiran dari dalam pintu. Siapa? Orang berkacamata buru-buru berkata, Kak Tiran, ada orang yang datang membuat kekacauan. Aku membawa orang itu kepadamu, tolong ditangani. Tiran, masuklah. Sekelompok orang itu mendorong mereka masuk ke kantor. Tiran tidak mengangkat kepala, hanya menunduk membaca laporan, berani-beraninya datang ke tempatku membuat kekacauan, kamu cukup bernyali besar. Si botak tersenyum tenang dan berkata, Kak Tiran, bagaimana menangani orang ini? Apakah ingin melumpuhkan anggota tubuhnya? Tiran, pukul saja dan lempar keluar, tidak perlu lumpuhkan anggota tubuhnya. Hari ini adalah hari besar, aku tidak ingin melihat darah. Si botak, baik, baik. Setelah itu, si botak ingin mendorong Reka keluar. Reka tiba-tiba mencibir, Tiran, Kak Tiran. Nada bicaranya luar biasa sekali. Mendengar suara Reka, sekujur tubuh Tiran gemetar. Dia buru-buru mengangkat kepala. Setelah memastikan bahwa orang itu adalah Reka, otaknya langsung berdengung, tubuhnya lemas, dan langsung jatuh dari kursinya. Tuan Valkyrie. Waduh, ternyata Tuan Valkyrie. Tuan Valkyrie yang dia anggap sebagai dewa, ternyata diganggu oleh sekelompok bajingan kecil ini. Ini lebih buruk daripada menyentuh bokong harimau. Si botak mendorong Reka sambil mengutuk, diam kamu, manusia sampah. Beraninya kamu memanggil nama besar Kak Tiran, aku akan memukulmu sampai mati. Hentikan, hentikan. Tiran meraung,
langsung melompat keluar dari meja, dan menepuk kepala si botak. Kamu berani-beraninya tidak sopan kepada Tuan Valkyrie, cari mati. Apa-apaan ini? Kerumunan memandang Tiran dengan mata terbuka lebar dan ngeri. Tiran memukul si botak, dan alasannya adalah si botak tidak sopan terhadap pria pembuat onar ini. Orang ini benar-benar tidak sesederhana itu.